Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Prayoga, mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan dengan NIM 2510124110020. Oke, di video kali ini saya ingin menunaikan tugas mata kuliah UTS dasar-dasar musik sekolah yang dibina oleh Ibu Sherly Nurhikmah, SPD MPD. Oke, langsung saja kita ke videonya. Let's go. Oke, halo semua, selamat datang di channel Hafiz Prayoga. Di sini kita akan ngobrolin nih sesuatu yang spesial banget karena ini adalah hasil rancangan aku sendiri. Istilahnya tuh dalam guru itu ada namanya RPP atau kepanjangannya itu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, yang bakal super seru banget. Karena apa? Karena itu berkaitan dengan gen alpha dan juga tren yang kekinian yang di masa datang gitu. Di masa ini ya, masa datang sih. Ya, ini dia rancangan pembelajarannya. Jadi bisa dilihat sendiri, rancangan pelaksanaan pembelajaran sederhana ini saya tujukan untuk kelas 8 SMP. Kenapa? Karena saya menganalisis video itu di waktu itu kelas 8 SMP dengan materi alat musik sederhana dan permainan nada. Aku sengaja nih membuatnya dengan alokasi waktu 45 menit, tapi padat dan juga penuh aktivitas. Karena sesuai pengalaman saya di sekolah waktu SMP dan juga SMA, mata pelajaran seni itu sangat amat pendek waktunya. Jadi saya ingin menerapkan nih, apakah saya bisa men-challenge diri saya dalam waktu 45 menit itu, apakah RPP saya ini berhasil dilaksanakan kepada siswa-siswanya. Jadi yang ingin saya jelaskan di sini adalah saya merancang RPP ini dengan mempertimbangkan dua hal, yaitu karakteristik generasi alpha dan juga tren pembelajaran kekinian. Nah, generasi alpha, kita masuk ke istilahnya tuh penerangan dulu. Generasi alpha itu apa sih? Jadi generasi alpha itu, jadi mereka itu istilahnya tuh digital natives atau sangat tergantung dengan dunia digital. Dan mereka itu suka yang hal-hal yang mereka praktis gitu. Suka hal yang visual, yang cepat, seru, dan juga pasti mereka tuh senang banget kalau bisa berbagi hasil karya mereka sendiri. Nah, masuk ke tren pembelajaran. Aku ingin menjelaskan di sini pembelajaran yang berbasis pengalaman dan juga menggunakan teknologi yang relevan dengan dunia mereka. Dan yang paling penting itu pasti menekankan kerjasama sesama kreativitas antar siswa-siswa yang ada di kelas tersebut. Jadi langsung saja kita masuk ke bagian RPP-nya. Ini sudah dilihat ya. Sekarang aku ingin menjelaskan sedikit. Oke, kita mulai dengan 0 sampai 5 menit. Itu pembukaan. Nah, biasanya aku memulai dengan sapaan akrab kepada siswa-siswa. Terus itu memutar cuplikan lagu populer atau lagu tren yang kita pakai alat musik. Nah, alat musik yang kita pakai pada video dan pembelajaran RPP ini itu ada 3. Yang pertama itu alat recorder, yang kedua itu pianika, dan yang ketiga itu gitar akustik. Oke. Sekarang tujuannya apa sih? Biar siswa tersebut atau mereka langsung ngeh dan semangat dalam menyampaikan tujuannya menggunakan bahasa musik, istilahnya itu bahasa santai, seolah nih lagi pamerin alat yang keren untuk siap dimainkan. Nah, yang kedua itu masuk ke pengenalan singkat dan juga jelas, istilahnya itu 5-12 menit. Penjelasan fungsi dan juga cara pegang alat musik. Tentunya nggak bisa dong misalnya langsung mainin alat recorder ini contohnya recorder, langsung mainin nggak bisa. Kita kasih tahu dulu mereka nih bagaimana cara membunyikannya. Membunyikannya dengan ditiup, pegangnya seperti ini. Kalau pianika pegangnya seperti ini, niupnya gini gitu loh. Terus mencetnya gini. Terus itu ada juga gitar, nanti kita bakal terangkan ya. Nah, jadi pengenalan singkatnya nih,
rencana saya itu menggunakan visual yang menarik juga, menggunakan video pendek ataupun animasi. Cuman untuk sekarang karena nggak bisa, karena saya di rumah dan fasilitasnya kurang memadai, jadi biasanya saya langsung tunjukkan mereka nih bagaimana cara memainkan alat musik ini gitu loh. Nah, jadi dengan metode tersebut saya harap mereka itu tidak cuma mendengar tapi juga melihat prosesnya secara langsung. Oke. Terus itu lanjut masuk ke praktik langsung atau eksplorasi. Nah, ini biasanya waktunya cukup lama karena mereka di sini saya biarkan untuk mengeksplorasi alat-alat musik ini gitu loh. Menurutku ini bagian penting juga karena kenapa? Karena siswa langsung belajar memainkan nada dasar. Jadi nggak bisa nih anak langsung misalnya art recorder ini mainin lagu-lagu kayak misalnya Surat Cinta Untuk Starla, nggak bisa. Kita main dulu misalnya do re mi fa sol la si do pakai tangga nada dasarnya, kita ajarin dulu nada dasarnya gimana, terus itu megangnya gimana. Aku yakin misalnya mereka suka dengan alat musik tersebut, mereka pasti bakal semangat memainkannya gitu loh. Karena aku percaya juga belajar itu paling efektif kalau sambil melakukan dan dikaitkan dengan hal yang mereka sukai. Kalau mereka nggak suka ya tamat. Di praktik langsung tadi atau di eksplorasi tadi itu kan mainkan nada dasar tuh. Aku berikan contoh misalnya gini, do re mi fa sol la si do di alat recorder. Nah, salah. Ulang. Contoh. Itu kalau recorder. Bagaimana kalau pianika? Ini pianika seperti ini. Nah, kalau itu kan alat musik melodi. Kalau alat musik seperti gitar, ini biasanya pengajarannya saya akan mengajarkan istilahnya itu chord-chord dasar. Chord-chord dasarnya ini ya C, A minor, D minor, G, E minor, E, terus itu ada D. Nah, itu chord-chord dasarnya yang akan saya pelajari. Biasanya gitar nih lebih ke lelaki sih, karena maininnya keren, ganti-ganti gitu guys. Bisa juga main melodi, cuman agak susah kalau main melodi di gitar karena itu jangkauannya jauh. Jadi saya akan mengajarkan chord-chord dasarnya dulu untuk pertemuan pertama ini. Oke, lanjut ke permainan dan kreativitas. Oke, di sini aku bagi mereka per kelompok alat musik. Jadi ada 3 kelompok, dimana isinya itu menyesuaikan dengan siswa yang ada di kelas tersebut, yaitu kelompok gitar, kelompok pianika, dan kelompok recorder. Jadi tantangannya aku bikin gini, aku membebaskan siswa-siswa tersebut untuk membuat variasi nada mereka sendiri, variasi nada sederhana. Contohnya misalnya di mana ya, do re mi fa sol la si do fa mi re do, itu salah satu contohnya. Atau mereka juga bisa gabungin potongan-potongan lagu, contohnya potongan-potongan lagu tren kekinian, bahkan lagu-lagu dangdut bisa gitu. Mereka juga bisa rekam hasilnya. Terus itu aku ingin mereka merasakan kebebasan berekspresi dan juga kerjasama tim antara siswa itu. Nah, setelah mereka membuat nada-nada tersebut nih, dengan tentunya bakal ada dokumentasi. Terus itu ke bagian penutup yang berkesan, istilahnya tuh setelah mereka melakukan aktivitas selama 38 menit, kita lanjut masuk ke bagian yang penutup yang berkesan. Penutup berkesan ini maksudnya adalah hasil rekaman video tadi, ya, karya kelompok mereka tadi, mereka tampilkan di depan teman-teman yang lain. Nah, terus ini hal yang paling penting untuk generasi alpha. Kita sebagai guru harus memberikan
apresiasi tinggi kepada semua kelompok, bukan hanya memihak salah satu kelompok. Jadi dalam tantangan dan permainan ini tidak ada yang menang dan kalah. Kalau ada yang menang dan kalah, otomatis siswa yang kalah itu akan minatnya akan menurun terhadap musik. Jadi kita beri mereka semua penghargaan atau apresiasi kepada semua kelompok yang terbaik agar mereka semua tuh merasa dihargai, tidak istilah itu tidak apa ya tidak merasa terbebani ya apa ya, itulah guys. Tugas-tugas ringan di rumah nih, contohnya kalau mereka bisa alat musik di rumah mereka, coba deh mereka mainin dan juga mainin beberapa lagu-lagu yang mereka suka tentunya. Dengan metode pembelajaran ini dan pengalaman ini, saya harapkan menjadi memorable atau ingatan bagi yang akan mereka kenang selama mereka bersekolah gitu. Nah, di RPP ini aku juga mendetailkan aktivitas musikal nyata yang akan mereka lakukan, yaitu teknik dasar bersama. Ada juga integrasi permainan yang aku beri nama kreatif bermain nada. Nah, tujuannya jelas, melatih ketepatan nada mereka, kerjasama, kreativitas, dan yang terpenting, bikin suasana belajar menjadi lebih seru, bukan beban. Aku juga siapkan contoh naskah pengajaran supaya komunikasinya lebih lancar dan juga akrab. Nah, terus tuh, kenapa sih desain ini lebih baik daripada video yang saya analisis? Karena aku lebih menjelaskan di bagian justifikasi akademik dengan menggunakan berbagai pendekatan berbasis pengalaman, kooperatif, dan juga kontekstual. Jadi, siswa itu belajar lewat aksi nyata, bukan cuma menonton video atau gimana. Dan juga kerjasama sesama siswanya. Dan juga materi yang relevan sama dunia mereka, menggunakan musik tren kekinian dan juga teknologi. Ini jauh lebih efektif daripada sekadar ceramah guys, karena di musik tuh kalau ceramah doang gak bakal bisa. Nah, karena mereka tuh belajar mengalami musiknya, bukan pendengarannya. Oke, kita lanjut. Ini poin penting. Nah, ini yang bagian paling aku jujur dari refleksi kritis, bahwasanya aku sadar bagian yang paling berisiko gagal itu di kegiatan permainan dan juga kebebasan berkreasi kelompok. Kenapa? Yang pertama itu siswanya generasi alpha kan, dimana generasi alpha tuh aktif banget, mereka suka banget bergaya-gaya, suka bla bla bla, suka banyak riuh lah istilahnya tuh. Kalau misalnya dikasih kebebasan gitu loh, tiba-tiba ada yang kayang, siapa yang tahu ya kan. Terus itu yang kedua tuh ada perbedaan kemampuan yang cukup besar antara siswa satu dan siswa yang dua. Ada juga yang cepat bisa, ada yang butuh waktu lebih lama lagi untuk memainkan alat musik tersebut. Nah, ini bisa bikin istilahnya tuh pintar yang mendominasi. Nah, kita sebagai guru harus mensetarakan hal itu, yang mana kita tuh bukan sebagai penonton, tapi kita lebih mengarahkan siswa-siswanya agar mereka itu bisa bersama-sama gitu. Belum yang terakhir, yang ketiga, belum lagi kalau misalnya alat musiknya itu terbatas dan fasilitas satu terbatas, itu menjadi sebuah tantangan bagi guru-guru seni musik, karena bahwasanya musik-musik ini kan harganya itu cukup mahal di luaran. Jadi mau tidak mau guys, andaikan alat musik ini tidak tersedia, kita masih bisa menggunakan handphone sebagai perangkat alat musik. Contohnya kan banyak, seperti alat-alat aplikasi-aplikasi musik tuh, keyboard digital yang ada di HP. Situ ada recorder, ada pianika, dan gitar, bahkan drum ada di situ. Di aplikasi Play Store tuh bisa kalian download dan bisa mainkan, walaupun itu tidak menggunakan nyatanya gitu loh. Cuman seandainya siswa itu tahu deh bunyinya itu gimana, nah itu yang kita perlu kasih mereka pengalaman gitu loh. Nah, jadi oke, mungkin situ saja untuk RPP rancangan aku.
Aku harap ini bisa jadi inspirasi buat kalian semua, dan juga membuat pembelajaran musik itu jadi lebih menarik dan juga relevan. Kalau misalnya ada masukan atau pertanyaan dari kalian, jangan ragu tulis di kolom komentar di bawah ya di YouTube nih. Terus itu jangan lupa juga guys, like channel ini, share channel ini, dan juga subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Hafiz Prayoga, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.